Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini tentang Masya Allah wanita ini mampu mengalahkan bidadari surga. Sebelumnya saya mau coba tanya lagi nih pergantian jamaah ya. Ini sebelah kanan saya dari mana jamaahnya nih? Cirebon. Yang sebelah kiri? Tepuk tangannya mana dong? Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir ke studio Islam Itu Indah. Ya sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang seorang nenek rela menjual rumahnya untuk menyumbang masjid. Masya Allah, ini dia tayangannya. Masya Allah luar biasa, ini orang benar-benar ilmunya dahsyat ya. Kita belum mampu kayak gitu kayaknya. Sebatang kara, Masya mau nyari apa lagi, subhanallah. Luar biasa, tapi gini Ustaz Syam nih. Yeah. Yang lanjutnya katanya ada wanita yang bisa mengalahkan cantiknya bidadari surga. Dan ini Masya Allah luar biasa adalah wanita muslimah yang gemar bersedekah. Nah ini mohon izin penjelasannya seperti apa nih. Kalau nggak punya duit, duitnya dipegang suami gimana? Mohon izin, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Fadli serta guru-guru kami dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah 262 263. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Allah. Pesona bidadari surga dikalahkan oleh wanita muslimah, wanita mukminah yang sakha, yang suka untuk berbagi, suka untuk bersedekah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sesungguhnya apabila para bidadari itu mengatakan seperti kami ini wanita mukminah yang berasal dari dunia, mereka pun para bidadari menjawab kami ini wanita yang diciptakan di surga, maka para wanita dunia mengatakan kami sholat kalian tidak sholat, kami wudhu kalian tak berwudhu, kami puasa kalian tak berwudhu, dan kami bersedekah sedangkan kalian tidak bersedekah, sehingga irilah para bidadari surga terhadap para wanita mukminah tersebut. Berbicara tentang sedekah, lalu bagaimana kalau dia tak punya uang, tak punya apa-apa, semua dipegang oleh suaminya, atau memang dia tidak punya apa-apa sama sekali? Maka ingatlah ketika Ibunda Aisyah didatangi oleh seorang wanita yang menggandeng anaknya yang kecil, lalu wanita tersebut tidak punya apa-apa. Ibunda Aisyah memberikan satu butir kurma, kemudian satu butir kurma itu dibelah dua oleh sang ibu tadi untuk memberikan anaknya. Ternyata ketika diberikan kepada anaknya yang satu, dia baru teringat ada anaknya satu lagi, maka dua belahan itu dikasih kepada dua anaknya. Lihat, sedekahnya bukan 1 miliar, bukan 1 juta, bukan 100.000, satu butir kurma itu pun sudah bernilai sangat di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan kuantitasnya tapi kualitas daripada sedekahnya. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah, ini Ustaz Maulana luar biasa ya. Saya nanti mau kasih kesempatan lagi Ustaz Maulana nanya sama-sama jamaah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada sebuah video tayangan tentang point of view wanita atau kelemahan istri. Ini dia tayangannya. Oh Masya Allah, ini cuma guyon aja ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang malas datengin aja mertuanya nih, mertua laki. Makanya langsung jadi rajin. perempuan itu, istri itu tidak bakalan tenang kalau tinggal sama mertua atau gitu. apalagi orang tua. Jadi Masya istri itu Allah. berusaha untuk tinggal di rumah sendiri. Kita masuk dulu Masuk dulu ke segmennya deh. Kita masuk dulu ke segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Nih mic-nya nih Ustadz. Iya, saya sudah langsung pilih. Silakan Ibu.
Oh iya boleh. Silakan. Perkenalkan dirinya dulu Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Yayah dari Majelis Taklim Masjid Al-Manar dari Bandung. Tepuk tangan dong buat Bu Ajaya ya. Mau nanya apa Bu, aku Ustadz? mau nanya Bu. Ya. Ibu pernah nggak marah sama suami? Pernah Ustadz? Memang sering apa? Sering enggak, tapi kalau lagi kesel saya suka marah. Marahnya apa sih? Marahnya ketika saya mau pergi, saya udah dandan, udah cantik. Suami saya malah itu inilah, ambil ini, ambil itu. Jadi saya suka kesel Ustadz. Nungguin lama suaminya lambat. Tapi tahu nggak Bu, sadar nggak? Ibu kan lebih lama ditungguinya. Dandannya aja 2 jam. Ya, kita bahas ya Bu. Terima kasih Bu. Iya. Boleh minta mic-nya lagi Iya. Bu. Tepuk tangan dong buat ibunya, Masya Allah luar biasa. Silakan penjelasannya Ustadz Maulana. Izin Ustaz Sanada nong sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kenapa saya tanyakan kepada ibu tadi, pernahkah ibu marah sama suami? Kenapa? Ternyata para bidadari surga itu marah kepada istri yang menyakiti suaminya. Ketika ada seorang dalam hal ini istri yang ngomel sama suaminya, maka para bidadari berkata, kau omelin itu bersifat sementara, nanti dia akan kami ambil yang akan abadi bersama kami. Jadi jangan pernah memarahi suami ibu. Nanti diambil sama bidadari. Bu, ngomelnya hati-hati. Hanya bersifat sementara. Dan ketika ada wanita yang ngomel sama suaminya, itu pertanda tidak bersyukur terhadap adanya suami. Ibu, maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan saja betapa banyak wanita di luar sana tidak punya pasangan. Perbandingan wanita dan laki-laki 1:11 menurut data. 1:11. Berarti 1 laki-laki, 11 perempuan. Jadi kalau istrinya cuma 1, nggak usah ngomong. Ya ngomong, nggak usah ngomong, nggak usah dilanjutin. Pertanyaannya, siapa ini wanita? Maaf. Laki-laki yang mana yang dimarahin sama dimarah bidadari? Laki-laki yang beriman. Berbanding terbalik, kalau laki-laki memang tidak beriman, lalu diingatkan sama suami istrinya, itu tidak jadi masalah. Tapi mengingatkannya dengan cara beradab. Tetap memuliakan, mengingatkan. Maka dari sini kita bisa belajar sebenarnya bagaimana seorang istri, maaf, jangan pernah kesel. Tidak boleh membenci suami. Ulangi, tidak boleh membenci. Yang dibenci apanya Bu? Perbuatan buruknya. Saya selalu sama orang tua dulu kita itu. Wanita-wanita dulu itu kalau marah sama suaminya, dia tetap masak. Tidak, dia tetap ngepel, dia tetap mencuci, dia tetap nyetrika. Ternyata nyetrika itu enak ya. Jemaah, maka dari sini kita bisa belajar. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di rumah hargai suami, muliakan suami, karena suami bersifat sementara di dunia, nanti akan berpisah di akhirat. Tapi kalau dia tidak beriman, dia tidak bisa. Tapi kalau sama-sama beriman, insya Allah akan bersama di surga. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Makasih Dan banyak menjadi Ustadz. ratunya Bidadari. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi. Kita mau kasih kesempatan buat jemaah. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmennya ya. Segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang di atas dulu nih, boleh Ibu silakan perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Warkini dari Majelis Taklim Al-Huda, Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan dong. Mau nanya sama siapa Ibu? Ustazah Nada. Boleh pertanyaannya? Ustazah Nada, benarkah katanya wanita yang memiliki banyak anak itu memiliki kedudukan mulia melebihi para bidadari surga? Tapi
maaf, bagaimana dengan wanita yang ditakdirkan belum bisa mempunyai anak? Oke, itu aja Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti sebelum dijawab, kita saksikan dulu yang satu ini. Perlu di-review gak? Kita saja nasi jam 4 selesai. Iya, saya mulai setengah 5. Iya. Ada dea tak baru WA. Udah nggak pinjam HP lu deh, aku kayak suara. Pak Dora, aku syuting dulu jangan kemana-mana ya. Itu orang-orang kisah. Ada yang ke depan ngantuk. Kayak yang bikin lama dia lama udah malas. Kan dikirim dulu materinya tuh. Ridwan Kamil batal gugat resmi menang Pramono. Nah ini Masya Allah luar biasa Iya. pertanyaan Ibu bagus banget. Iya. Nah ini bagaimana katanya kalau wanita bisa lebih mulia daripada bidadari yang wanita punya banyak anak. Iya. Terus yang nggak punya anak bagaimana? Atau mungkin belum ditakdirkan punya anak bagaimana Ustazah? Iya. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Baik, Ustazah Nada. Masya Allah, terima kasih Kak Fadli. Izin guru-guruku Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Pokoknya semangat deh ibu-ibu yang punya anak sedikit, yang punya anak banyak, bahkan yang mungkin belum diberikan keturunan tetap bersemangat. Pertama, kalau memang kita alhamdulillah diberikan karunia keturunan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, memang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kata baginda Rasul tanakahu takatsaru fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Kata baginda Rasul tanakahu menikahlah kalian karena menikah adalah ibadah. Wa takatsaru banyakin anak keturunan kalian. Fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah karena aku kelak nanti akan bangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Jadi subhanallah apabila kita memiliki banyak keturunan niatkanlah didik anak-anak kita dengan didikan yang baik maka insya Allah itu akan menjadi kebanggaan kelak nanti dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu yang diantara kecemburuan dari bidadari surga yang memang sudah posisinya berada di surga, maka mereka pun akan cemburu dengan wanita-wanita dunia yang kelak nanti akan menduduki surganya Allah. Kenapa? Karena dia berkumpul dengan para keluarganya, berkumpul dengan anak-anaknya. Subhanallah. Oleh karena itu ayo bersemangat. Lalu bagaimana ketika misalnya ada orang yang belum dikaruniai keturunan? Jangan bersedih. Kenapa? Karena bukankah semua yang terjadi di muka bumi ini adalah semua izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang yang terjadi adalah pasti yang terbaik buat kita. Dan lalu bagaimana caranya? Al-malu wal banun. Bukankah Allah firmankan dalam Al-Quran? Al-malu wal banun zinatal hayati dunia. Harta, anak keturunan itu adalah perhiasan saja di dunia. Yang punya harta tentu adalah kebahagiaan kalau memang memiliki cukup harta. Kalau memang punya anak tentu adalah sesuatu yang kebahagiaan di dunia. Tapi ingat ini motivasi dan ini adalah kabar gembira dan mungkin ini obat buat orang yang memang mungkin belum memiliki keturunan. Al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Harta dan anak adalah perhiasan di dunia saja. Wal baqiyatus sholihah khairun. Adapun amalan-amalan soleh, amalan yang baik, maka itu tetap posisinya lebih baik. Yang abadi kita lakukan, insya Allah itu kelak akan abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian,
dengan tadi kita sudah mendengar dari guru-guru kita bahwa yang pertama bersyukurlah. Ya, apabila kita memiliki banyak keturunan, karena insya Allah kelaknya kita nanti bersama dengan mereka di surga, itu pun akan menjadi kecemburuan dari bidadari surga. Dan bukankah ternyata kita adalah lebih baik, lebih istimewa daripada mereka? Upayakan, asalkan kita didik anak-anak, didik anak keturunan kita mengetahui Allah, mengetahui baginda Rasulullah SAW agar kelak bersama di surga. Namun jangan bersedih kalau memang punya keterbatasan, belum diberikan rezeki, belum diberikan karunia anak, tentu begitu banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar tetap kita bikin buat cemburu bidadari surga dengan perbanyak amal-amal ibadah kita. Jamaah sekalian, surga itu memang seorang mukmin. Ini pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Seorang mukmin itu bila sangat menginginkan anak, namun dia tidak mendapatkannya. Di surga ia akan mengandungnya. Ini subhanallah, kabar gembira buat kita. Kalaupun di dunia mungkin belum merasakan mengandung anak, kemudian mungkin belum melahirkan. Tapi gak usah khawatir, ingat yang pertama nanti di surga dia akan mendapatkan kesempatan untuk mengandung. Kemudian menyusui dan bahkan tumbuh besar dalam sekejap. Sebagaimana yang ia inginkan dan apabila ia tidak mendapatkannya di dunia. Oleh karena itu tetaplah menjadi wanita yang baik, wanita yang solehah, wanita yang ikhlas, yang sabar bertawakal. Di dunia gak dapat, di surga nanti dapatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makasih banyak. Sama-sama Kak Fadli. Tepuk tangan dong yang udah membesarkan hati juga buat mungkin ibu-ibu yang tidak bisa punya keturunan ini, Masya Allah. Oke, selanjutnya yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Yang ini dulu ya, boleh Ibu silakan berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Charsi dari Majelis Taklim Al-Huda Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan dong buat Ibu Haja Tarsi ya. Silakan, Ibu bertanya sama siapa? Sama Ustadz Sam. Ustadz Syam, boleh. Siap Ibu, semangat Ibu. Ibu lemes banget, kenapa Memang belum sarapan benar. ya Bu ya? Belum sarapan Bu. Ntar sarapan ya Bu di sini ya Bu ya. Lemes banget sih Ibu Tarsi. Memang benar Iya. wanita yang pemaaf, terutama memaafkan kesalahan suami itu mengalahkan bidadari surga. Tapi kalau suaminya udah berkali-kali menyakiti istri dan menyelingkuhi, apa masih bisa dimaafkan Waduh. atau dipertahankan, Iya, Pak Ustadz? Itu aja Ibu pertanyaannya? Udah. Mau duduk apa mau diri terus? Duduk. Ya udah salam dulu Bu berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Silakan dijelaskan Ustaz Syam. Sampai guru-guru kami Ustaz Maulana Ustaz Nada Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Ali Imran 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Maka Allah Subhanahu wa taala menggolongkan orang-orang yang memperoleh ampunan Allah dan juga surganya Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang bertakwa. Orang bertakwa bukan hanya laki-laki, wanita-wanita bertakwa juga banyak. Di antara sifatnya mereka adalah orang yang pandai menahan amarah sehingga kalau dia tahan amarahnya meskipun disakiti, meskipun perlakuan suaminya tidak baik, dia tetap berusaha berakhlak mulia kepada suaminya. Dia lagi kesel sama suaminya tapi dia pandai menahan amarah sehingga tetap kopi itu tetap tersedia, sarapan tuh tetap ada. Padahal dia lagi marah, namanya menahan amarah. Tapi yang lebih mulia daripada itu ada level selanjutnya wal afina 'anin nas, yakni memaafkan. Tapi memaafkan ini apa maknanya? Menghapuskan segala kesalahan orang yang ada di dalam hati. Sehingga ketika suami berlaku kesalahan sama istrinya, maka istrinya berusaha menghapuskan kesalahannya dalam hatinya. Tapi berkali-kali Ustadz, sampai dia selingkuh berkali-kali, menyakiti berkali-kali, maka itu ada pilihan selanjutnya. Silahkan keluar pintu darurat kalau memang sudah darurat.
Maksudnya apa? Wah sudah bahaya nih dia selingkuh berkali-kali. Entar dia kalau selingkuh di luar dia pulang bawa penyakit. Bahaya juga buat Auzubillah min bahaya segala macam ini segala macam. Oh silahkan ada pertimbangan selanjutnya. Tapi itu bukan jalan yang utama. Itu pintu darurat. Makasih banyak Ustadz Syam. Siap, Tepuk tangan sama-sama, buat Ustadz Fadli. Syam. Satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari mana? Oh yang ini ya boleh silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ani dari Majlis Taklim Almanar, Bandung. Tepuk tangan dong buat Ibu Ani, Masya Allah. Mau bertanya sama siapa Ibu Ani? Mau bertanya ke Ustazah Nada. Boleh, silakan. Ustazah, Ya. benarkah wanita yang bisa mengalahkan para bidadari surga itu adalah wanita yang bisa menghibur suaminya pada keadaan sempit? Tapi bagaimana kalau suaminya tipe suami tertutup? Dia tidak bercerita apapun sama istrinya. Oh itu aja Ibu Ani. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Ani, silakan dijawab Masya Ustazah Allah. Nada. Terima kasih Kak Fadli dan juga guru-guruku izin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah, alhamdulillah. Pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasannya sesungguhnya seorang istri jika membesarkan hati suaminya ketika mengalami sebuah kesempitan, kesulitan, kegelisahan, maka Allah akan, mohon maaf, sesungguhnya seorang istri jika tidak membesarkan, nah ini mohon maaf ya, jika seorang istri tidak membesarkan hati, tidak menggembirakan hati suaminya, tidak mencoba menenangkan hati suaminya. Ketika suaminya sedang dalam kesusahan hati, maka ini, naudzubillah min dzalik, Allah akan melaknatnya. Dan begitu pula para malaikat-malaikat semua akan melaknatnya. Dengan catatan istri yang tidak mau memberikan ketenangan, kedamaian, kenyamanan kepada hati suaminya. Yang mungkin ketika itu sesungguhnya suami sedang membutuhkan ketenangan. Jamaah sekalian, bisa juga kita contoh dari Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid bahwasannya bagaimana ketika baginda Rasulullah SAW menghadapi sesuatu yang membuat hatinya gelisah. Ada hatinya pertanyaan yang besar ketika pulang setelah berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ketakutan, kedinginan, kemudian baginda Rasul mengatakan zamiluni, zamiluni, selimuti aku. Lalu tentu di benak Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid pertanyaan begitu besar, ada apa yang terjadi pada suamiku? Tapi dengan tenang hati, kemudian dengan lembut, sabar, maka ditunda pertanyaan tersebut sampai baginda Rasul yang menceritakannya. Itu kalau memang baginda Rasul menceritakan, maka kita mudah mungkin untuk memberikan ketenangan. Insya Allah pertama kalau memang kita memandang pasangan kita, suami kita memang sedang dalam kegundahan, udah tenangin dulu, sabarin dulu. Tunggu waktu yang tepat baru kita bicara. Kalau memang suaminya tertutup, maka ya udah kita beri kesempatan dulu. Kemudian ambil waktu yang tepat untuk kita bicara. Betul. Insya Allah kalau dengan kita buka bahasa dengan bahasa yang lembut, bahasa yang baik, maka otomatis itu akan menjadi magnet. Insya Allah suami pun akan bercerita. Masya Allah. Kan ada Dan- istilahnya sekarang, Nah. laki-laki tidak bercerita. Kan ada Nah, kan? begitu Suka ya. begitu ya Nah, kan? iya makanya Masya Allah. Dan kesabaran itulah nanti yang dia mencoba menenangkan hati pasangannya. Insya Allah dia akan lebih baik daripada bidadari surga. Masya Allah. Nah nih, buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita lanjut lagi. Tema kita hari ini, Masya Allah, wanita ini mampu mengalahkan bidadari surga. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di tema kita hari ini ya, Masya Allah wanita ini mampu mengalahkan bidadari surga. Nah sekarang pertanyaannya singkat nih Ustazah nih. Iya. Apakah benar sesungguhnya kedudukan para wanita muslimah yang ada di dunia ini lebih mulia dibanding para bidadari juga serta ya amalan-amalan apa saja nih yang bisa dilakukan para muslimah saat ini agar bisa mengalahkan pesona dari para bidadari. Masya Mohon izin Allah. penjelasannya. Baik, terima kasih Kak Fadli, izin guru-guruku. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, dalam hadis dari baginda Rasulullah SAW
bahwasanya ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Wanita solehah lebih tinggi kedudukannya dibanding bidadari surga. Kenapa? Pertama, karena dia menekan hawa nafsunya. Dia menahan dirinya dari jauh dari kemaksiatan agar dia bisa taat kepada Allah. Ketaatan inilah yang menjadikan dia bisa menempati surganya Allah. Sehingga sebab dia menahan hawa nafsunya, sebab dia taat kepada Allah, maka disitulah kunci surga sudah dia miliki. Amalan yang bisa kita kerjakan adalah yuk coba dalam keseharian kita memahami peran kita masing-masing. Kita yang sebagai istri berusahalah menjadi istri yang solehah, istri yang menjadi kebahagiaan, menenangkan suami dan pasangan kita. Dan kita sebagai seorang ibu, jadilah ibu yang bisa mendidik anak-anak kita dengan didikan sesuai dengan syariat. Kita kenalkan syariat agama, kita kenalkan Allah, kita kenalkan baginda Rasulullah SAW, dan kita kenalkan juga Al-Quran, dan kita ajarkan, kita sampaikan aturan-aturan yang memang diatur oleh syariat Islam. Kemudian peran kita sebagai anak, maka kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Peran kita sebagai muslimah, muslimah kepada muslimah yang lain, muslim kepada muslim yang lain, muslim kepada muslimah yang lain. Artinya peran kita kepada sesama manusia, hablum minanas kita, kepada teman, kepada kawan, kepada kerabat, jadilah kita wanita, jadilah kita perempuan yang insya Allah bisa menjadi kebanggaan. Bukan saja kebanggaan manusia, tapi bisa menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah sekalian, kuncinya adalah satu, keikhlasan. Karena pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, tuba liman wardarabbah qabla ayyalqahu. Beruntunglah orang yang sudah mendapatkan ridho Allah sebelum dia berjumpa dengan Allah. Caranya lakukan semua ibadah dengan penuh keikhlasan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Nada. Waktu kita mendengarkan kesimpulan dari guru kita Ustadz Maulana, silakan Ustadz. Kesimpulan dari tema kita hari ini, Masya Allah, wanita ini mampu mengalahkan bidadari di surga. Siapa itu? Wanita yang beriman, wanita yang beramal soleh, wanita yang memiliki kedudukan taat kepada suaminya, wanita yang tidak pernah membangkang kepada suaminya, wanita yang menjaga kemuliaannya, wanita yang menjaga kehormatannya, wanita yang mana posisinya sebagaimana posisi Khadijah, Asia, Maryam dan Siti Fatimah. Ketahuilah kesabarannya Ratu Asia, kemuliaannya Siti Maryam dalam al-ibadahnya. Seandainya ada nabi wanita, maka posisi Maryamlah jadi nabi. Dan ketahuilah Siti Khadijah yang luar biasa kemuliaannya. Wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah. Sehingga kalau mau terhitung keimanannya, semua wanita-wanita selanjutnya lebih mulia. Luar biasa, lebih mulia. Bidadari itu menjadi pelayan, tapi wanita menjadi ratunya bidadari di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa dari guru kita Ustaz Syam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon bermanfaatkan ilmu kami hari ini ya Allah. Wa rizqan tayyiba, tambahkanlah rezeki keberkahan untuk kami ya Allah. Wa amalan mutaqabbala, terimalah setiap amalan-amalan kami ya Allah. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min as-salihin, la in ataytana salihan lanakunanna min asy-syakirin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, bimbinglah daripada pasangan kami ya Allah. Bimbing anak-anak perempuan kami ya Allah. Bimbing keluarga kami ya Allah. Sehingga para bidadarimu iri melihat pasangan kami dan anak-anak perempuan kami ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami kembali
kembali di Jannatul Firdaus bersama dengan Siti Maryam, bersama dengan Siti Asia, bersama dengan Siti Fatimah, bersama dengan Siti Khadijah, bersama dengan seluruh wanita-wanita surga ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.